Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara erupsi hebat sebanyak 2 kali. Status Gunung Ruang pun naik ke level awas dan warga diimbau untuk menjauh dengan radius 6 km. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebuah video amatir milik warga merekam dahsyatnya letusan Gunung Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara pada Rabu malam. Ini merupakan kali kedua Gunung Ruang menunjukkan aktivitasnya setelah letusan pertama terjadi pada Selasa kemarin. Keadaan sekarang jam 5. Ini abu. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, erupsi pertama Gunung Ruang menghasilkan awan panas setinggi 2.500 meter, disusul dengan erupsi kedua dengan ketinggian erupsi 1.800 meter. Erupsi Gunung Ruang juga menyebabkan gempa seismik yang terjadi sebanyak 373 kali. Aktivitas Gunung Ruang Sulawesi Utara pada tanggal 17 April 2024 pukul 01.08 WITA terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2,5 km dan pada jam 05.05 WITA terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1,8 km. Sementara itu sudah lebih dari 800 warga yang tinggal di kaki Gunung Ruang telah dievakuasi ke lokasi aman. Dengan naiknya status Gunung Ruang dari level 3 siaga ke level 4 awas, warga dihimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Bandung, Jawa Barat, Jeffrey Langi, Ervan David, iNews melaporkan. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Sumatera Utara. Demi keselamatan para calon penumpang terpaksa membatalkan kepergian dan diberikan fasilitas pengembalian uang atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara. Penutupan sementara bandara diumumkan dalam Notice to Airmen atau Wartadara dan berlaku sejak pukul 8 pagi hingga 23.59 waktu Indonesia Tengah. Akibat penutupan bandara, 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Demi keselamatan, para calon penumpang yang masih berada di terminal kedatangan untuk mengurus administrasi terpaksa membatalkan kepergian. Mereka diberikan fasilitas pengembalian uang atau menjadwalkan kembali tiket keberangkatan. Harusnya sih tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru dikasih info bahwa nggak ada penerbangan untuk hari ini. Jadinya semua disuruh melapor ke customer service masing-masing maskapai gitu. Dan Ibu nanti rencana berangkat kapan? Saya? Iya. Apakah sudah dibatalkan atau belum? Udah. Rencana mau kemana? Ke Jakarta. Pihak dari Kasapura di jam 7 pagi yang dan hasil juga diskusi dengan beberapa stakeholder, diantaranya ada Airnav, BMKG, dan Hotbahn serta maskapai penerbangan. Erupsi Gunung Ruang terjadi 2 kali pada Selasa dan Rabu malam dengan mengeluarkan material abu dan batu vulkanik. Ratusan warga telah dievakuasi ke lokasi aman. Dari Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, Gunung Ruang setidaknya sudah 15 kali mengalami erupsi sejak tahun 1603. Bahkan erupsi dahsyat Gunung Ruang pernah terjadi pada tahun 1870 dan menyebabkan 400 korban jiwa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
16 April 2024 kemarin, Gunung Ruang mengalami erupsi hebat dengan hembusan awan panas setinggi 2.500 meter. Sehari berselang, Gunung Ruang kembali erupsi dengan ketinggian 1.800 meter. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, Gunung Ruang ternyata sudah beberapa kali mengalami erupsi. Sejarah mencatat, erupsi Gunung Ruang terjadi pertama kali pada tahun 1603 dengan total 15 kali erupsi, termasuk beberapa letusan dahsyat yang sangat berdampak. Di tahun 1808, erupsi menyebabkan seluruh tubuh Gunung Ruang tertimbun bahan letusan. Pulai Tagulandang bagian barat dan selatan pun terdampak erupsi. Gunung Ruang kembali mengalami erupsi hebat pada tanggal 2 Maret 1870. Erupsi yang disertai gempa vulkanik kala itu menyebabkan gelombang pasang setinggi 25 meter. Di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 1870, letusan dahsyat Gunung Ruang meluluntahkan Pulau Ruang. 400 orang dilaporkan menjadi korban jiwa akibat peristiwa ini. Erupsi hebat kembali dialami Gunung Ruang pada 15 November 1874. Semburan abu dan batu pijar menyebabkan tumbuhan dan rumah warga terbakar. Tertidur selama lebih dari 50 tahun, Gunung Ruang kembali erupsi pada 25 September 2002. Ketinggian abu vulkanik saat itu mencapai lebih dari 16 km. 1.200 warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. 13 tahun kemudian, gunung api dengan ketinggian 725 meter di atas permukaan laut ini kembali erupsi. Sebanyak 30 kali gempa intensitas tinggi terjadi dalam 5 jam akibat dampak erupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner arogan berplat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Tersangka ditangkap ketika bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Puspom Mabes TNI menerangkan plat yang digunakan tersangka terdaftar sebagai milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Kami mendapatkan bukti maupun petunjuk. Selanjutnya, tim melakukan observasi di daerah di mana tersangka ini bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selanjutnya tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yang mana pada saat itu beserta keluarganya. Kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap pelaku bahwa benar pelaku yang merupakan pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Terutama lagi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 8433-04. Yang mana setelah dilakukan interogasi lebih dalam didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI dan plat tersebut adalah milik kerabatnya. Di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi Denma Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas. Perlu diketahui para rekan-rekan media, perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya 4 angka. Kalau bantuan itu 5 angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut,
Mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku Puspom TNI. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner arogan berplat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Dan kami ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya saat bersembunyi di rumah kakaknya di Jakarta Timur. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan? Ribut lagi kan? Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Tanya dulu. Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya Jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham Sari. Iya, tapi Bapak di mana siapa? Bapak cuma dirasa. Lu, apa? Ya, pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah benar atau enggak? Gua semua kiri jalan ini lagi mudik. Ya, nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan Ini kan foto aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang Jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.